Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Marak demo buruh tolak Omnibus Law. Teddy Kusnaidi, pasal mana yang merugikan? Paling pelangap-longo. Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan. Tak disangka Ganjar tanggapi begini. Fadlizon kritik pedas Omnibus Law. Denny Siregar, apa dia sudah di PKS sekarang? Denny, buruh malas, paham aja kagak mau undang-undang Cipta Kerja, kalau teriak paling kencang. Netralnews.com. Marak demo buruh tolak Omnibus Law. Teddy Kusnaidi, pasal mana yang merugikan? Paling pelangap-longo. Demo menolak undang-undang Cipta Kerja sampai saat ini masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Namun Dewan Pakar PKPI Teddy Kusnaidi memastikan para pendemo tersebut sebenarnya tidak tahu substansi yang mereka tuntut. Coba tanya sama yang demo, yang teriak-teriak tolak UU Cipta Kerja. Pasal mana yang merugikan mereka? Pasti mereka jawab, katanya si Anu, katanya si Ono. Tulis Teddy di akun Twitternya yang dipantau Netral News Rabu 7 Oktober. Bahkan Teddy juga berani mengatakan jika para provokator yang berasal dari kalangan elit juga tidak memahami substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jangankan mereka, para provokator elit jika ditanya pasti pelangap-longo juga, imbu Teddy. Sebelumnya, usai pengesahan gelombang demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa berlangsung di beberapa daerah, buruh satu suara menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ribuan buruh turun ke jalan dan mogok kerja nasional di sejumlah penjuru daerah. Serikat Buruh akan mogok nasional mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Sedikitnya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan bergabung dalam mogok nasional itu. Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh. Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis Selasa 6 Oktober. Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, tak disangka Ganjar tanggapi begini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung adanya langkah pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ini bisa jadi komunikasi melalui jalur hukum dan jalur politik. Untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional, mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya, katanya di Semarang, Selasa 6 Oktober. Ganjar mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak, namun dirinya juga meminta agar para pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha buruh, kita ngobrol mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu sehingga semua akan bisa mengerti, ujarnya. Menurut Ganjar, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak dan dirinya membuka ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tidak menggelar aksi protes. Saya menyampaikan terima kasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan, katanya. Seperti diwartakan, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober. Terkait dengan itu, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara atau KSP BUMN segera mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Fadlizon kritik pedas Omnibus Law. Denny Siregar, apa dia sudah di PKS sekarang? Anggota Komisi 1 DPR Fadlizon menginformasikan bahwa Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020. Namun demikian, Fadli mengingatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan resesi ekonomi yang melanda Indonesia akibat diterjang krisis pandemi berkepanjangan ini.
Kritikan Fadlizon ternyata menjadi perhatian pegiat media sosial Denny Siregar. Melalui akun Facebooknya Senin 6 Oktober, Denny Siregar mengatakan, Fadlizon ini apa sudah punya partai ya? Setauku Gerindra juga yang mendorong undang-undang Omnibus Law di DPR RI. Apa dia sudah Sebelumnya diberitakan, Fadlizon dalam akun Twitternya dilihat tagar Selasa 6 Oktober 2020 mengatakan, Omnibus Law RUU Ciptaker telah disahkan @DPR_RI sore tadi. Sangat mendadak. Menurut dia, keputusan tersebut diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini, partai yang menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya PDI Perjuangan atau PDIP, Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sementara partai politik yang menolak RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun demikian, Fadli mengingatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan resesi ekonomi yang melanda Indonesia akibat diterjang krisis pandemi berkepanjangan ini. Keputusan tentu berdasarkan suara mayoritas. Saya melihat undang-undang ini belum tentu menjadi pancea atau obat mujarab menghadapi resesi ekonomi. Salah diagnosa bisa salah resep, kata Fadlizon. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meyakini dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial itu nantinya belum tentu menyedot kaum pemodal untuk berbisnis di Indonesia. Dia menilai kaum pemodal sejatinya harus berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Aneh nggak yakin investor datang, investor yang benar itu yang komit dengan HAM dan lingkungan. Kalau undang-undang mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah, yang datang bukan investor tapi yang datang kucing garong. Face with tears of joy, kata Fahri Hamzah dalam akun Twitter @FahriHamzah dilihat tagar Selasa 6 Oktober 2020. Seperti diketahui, pembahasan RUU Cipta Kerja dikebut di masa pandemi COVID-19. Pemerintah dan DPR pada akhir pekan lalu juga kedapatan menggelar rapat di hotel demi merampungkan pembahasan klaster ini. Usai pembicaraan di tingkat panitia kerja atau Panja selesai pada Sabtu 3 Oktober 2020, sedianya rapat paripurna untuk pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja digelar pada Kamis 8 Oktober 2020. Namun DPR dan pemerintah makin ngebut agenda pengesahan RUU kontroversial ini hingga disahkan pada Senin 5 Oktober 2020. Denny, buruh malas, paham aja kagak ma Undang-Undang Cipta Kerja kalau teriak paling kencang. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI Senin 5 Oktober masih menjadi sorotan publik. Di sisi lain, kaum buruh juga melakukan berbagai aksi menolak undang-undang tersebut. Lain lagi dengan pegiat media sosial Denny Siregar, ia aktif menyuarakan pentingnya Omnibus Law sebagai salah satu upaya mengatasi problem ekonomi Indonesia di tengah perjuangan melawan pandemi. Selasa 6 Oktober, Denny membuat catatan panjang mengenai hal itu. Denny mengatakan, pada intinya Omnibus Law diciptakan untuk membangun lapangan kerja baru. Pengangguran kita sudah tambah 2 juta orang karena corona. Diprediksi tambahan orang PHK akan mencapai 5 juta. Dengan undang-undang baru diharapkan investasi asing masuk dan muncul lapangan-lapangan kerja baru. Tapi apa? Menurut Denny, buruh yang malas, yang nggak punya prestasi, yang skillnya kurang tapi pengen karirnya berkembang, yang pengen beli HP 8 GB RAM, yang mending demo panas-panasan daripada kerja seharian, mau mendengar ini? Enggak, mereka nggak akan dengar karena mereka berpikir gampangnya saja. Yang penting perut gua kenyang. Paham aja kagak mau Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kalau teriak paling kencang, lanjut Denny. Hidup itu emang pilihan. Kamu yang memilih mau jadi apa dirimu ke depan. Mau jadi juragan atau cuman jadi tukang teriak di jalan, tegasnya. Berikut catatan lengkap Denny Siregar. Mau tetap jadi buruh atau mau jadi juragan? Dalam sebuah usaha propaganda, narasi ketakutan atau fear memang paling efektif. Seperti virus, ia cepat menular. Ini yang mendasari kenapa hoax Undang-Undang Cipta Kerja gelombangnya sangat besar. Karena hoax itu menciptakan ketakutan bahwa pekerja akan diganti TKA Cina. Pekerja tidak punya hak apa-apa sampai mereka rentan di PHK. Narasi ketakutan inilah yang disebarkan lewat WA Group media sosial yang ada di hampir semua penduduk Indonesia. Karena narasi fear ini, yang sudah takut akan lebih takut dan yang biasa aja juga jadi bingung. Masa sih begitu? Dan akhirnya takut juga. Mau dijelasin juga akan sia-sia karena itu seperti api besar yang sulit padam dengan disiram air seember.
Ketakutan seseorang disebarkan di grup WA dan disebarkan lagi seperti api nyala di jerami kering. Inilah yang membuat hoax itu sangat berbahaya. Padahal mungkinlah pemerintah akan mengebiri hak-hak buruh dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Enggak. Bahkan pemerintah dan DPR sedang menyatukan hak dan kewajiban yang seimbang antara buruh dan pengusaha. Kalau cuma buruh doang yang dibelai, pengusaha bisa bangkrut. Kalau pengusaha doang yang dinyamankan, buruh bisa menderita. Itu niat dan tujuan dari Omnibus Law. Tapi ketika dipolitisasi, penafsiran undang-undang itu bisa jadi beda. Bentuk politisnya macam-macam sesuai kepentingan. Ada kepentingan mantan jenderal yang ingin jadi presiden, ada kepentingan kepala buruh yang ingin dapat penawaran jadi wakil menteri, ada juga kepentingan partai untuk menaikkan elektabilitasnya dengan main drama seolah-olah dia pro rakyat. Padahal waktu berkuasa, dia yang merampok paling banyak. Pada intinya, Omnibus Law diciptakan untuk membangun lapangan kerja baru. Pengangguran kita sudah tambah 2 juta orang karena corona. Diprediksi tambahan orang PHK akan mencapai 5 juta. Dengan undang-undang baru diharapkan investasi asing masuk dan muncul lapangan-lapangan kerja baru. Tapi apa buruh yang malas, yang nggak punya prestasi, yang skillnya kurang tapi pengen karirnya berkembang, yang pengen beli HP 8 GB RAM, yang mending demo panas-panasan daripada kerja seharian, mau mendengar ini? Enggak, mereka nggak akan dengar karena mereka berpikir gampangnya saja. Yang penting perut gua kenyang. Paham aja kagak mau undang-undang cipta kerja, tapi kalau teriak paling kencang. Inilah penyakit di negara kita dan banyak negara lain. Ketika datang TKA Cina yang 1 orang bisa menyelesaikan pekerjaan 3 orang di Indonesia, buruh teriak, entar diganti robot. Mereka teriak lagi, perusahaan tutup karena nggak kuat. Mereka lagi-lagi teriak melulu. Oh, nantinya kapan? Daripada sibuk teriak, mending keluar dan wira swasta. Meski cuma jualan bakso, tapi ada perkembangan. Siapa tahu 2 tahun kemudian bisa jadi juragan dan punya 40 rombong yang tersebar di mana-mana. Dan lihatlah temanmu yang dulu. 2 tahun lagi, dia masih di posisi yang sama, dengan keluhan dan teriakan yang sama. Dia nggak kemana-mana, sedangkan kamu baginya sudah jauh di luar angkasa. Hidup itu emang pilihan. Kamu yang memilih mau jadi apa dirimu ke depan. Mau jadi juragan atau cuman jadi tukang teriak di jalan. Seruput kopinya, kawan. Denny Siregar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.